Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan dari nomor 117 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Yesaya pasal 49 ayat yang keempat. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap barang yang berharga, termasuk barang mewah yang dijual di pasar, pasti memiliki jaminan atau garansi. Seperti contoh, barang emas pasti memiliki garansi. Barang sepeda motor atau mobil juga memiliki garansi. Garansi itu atau jaminan itu tidak hanya diberikan kepada barang atau benda-benda yang bernilai tinggi. Di dalam firman Tuhan hari ini, Yesaya menyebutkan perihal tentang garansi kehidupan manusia. Di antara umat Israel, mereka memiliki pemikiran yang berbeda mengenai jaminan kehidupan. Sebagian di antara mereka ada yang menjaminkan hidupnya kepada harta yang dia punya. Tetapi sebagian lagi dari antara mereka menggaransi, mereka menjaminkan hidupnya kepada Tuhan. Kita pasti tahu Nabi Yesaya berada di dalam kelompok yang kedua tadi, yaitu seorang yang percaya kepada Tuhan dan menjaminkan hidupnya hanya di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hubungkan firman hari ini di dalam bagian firman pengajaran dari Tuhan Yesus tentang kisah seorang orang yang kaya yang bodoh. Letak kebodohan si orang kaya yang bodoh itu seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Karena ia menjaminkan hidupnya dan menjaminkan kebahagiaannya pada harta yang ia punya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama, di dalam hidup ini kita penting menjaga dan menjaminkan kehidupan. Hanya saja, janganlah kita menjaminkan atau menggaransi hidup kita pada harta dan pada milik kepunyaan kita. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir dengan sia-sia. Tetapi marilah kita menggaransi, menjaminkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi jaminan kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana ia rela mati dan disalibkan hanya untuk keselamatan kita. Garansi yang bersumber dari dunia ini pasti ada limit dan keterbatasannya. Tetapi garansi kehidupan yang bersumber dari Tuhan, yang berasal dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, jaminannya selama-lamanya.
Oleh sebab itu, marilah kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Marilah kita menyerahkan keluarga kita di dalam tangan Tuhan. Marilah kita menyerahkan segala sesuatu tentang diri kita. Pasti Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita, asal kita sungguh-sungguh percaya dan mengimani Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami semakin mempercayai dan meyakini bahwa Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.